Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Aulia Aziza, NIM A241200026, kelompok 5 kelas B, program studi pendidikan fisika Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan percobaan 3 praktikum mekanika, yaitu hukum Hooke. Tujuan percobaan hukum Hooke ini yaitu yang pertama, menentukan konstanta pegas K. Yang kedua, menganalisis grafik hubungan antara gaya dan jarak. Yang ketiga, menganalisis grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Yang keempat, menganalisis grafik hubungan antara jarak dan waktu. Dan yang kelima yaitu menentukan energi dalam dan energi kinetik. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Paskar sistem berfungsi sebagai lintasan kereta atau paskar. 2. Motion sensor berfungsi membaca pergerakan atau jarak yang ditempuh oleh paskar. 3. Dynamic track spring set sebagai penyangga dari paskar sistem. Keempat, ada force sensor atau sensor gaya yang berfungsi untuk membaca seberapa besar gaya yang bekerja pada paskar. Yang kelima, ada elastic bumper berfungsi sebagai pegas yang menghubungkan antara paskar dan sensor gaya. Kemudian ada PC string sebagai pembatas gerakan paskar. Kemudian ada 850 computer interface sebagai penghubung dari semua komponen alat ke CPU dan komputer atau sebagai penerjemah atau sama halnya dengan sinyal generator pada percobaan elektronika dasar 1. Kemudian ada Pasco Capstone yang merupakan software yang ada pada komputer yang digunakan untuk mengolah data dari alat praktikum yang telah dihubungkan sebelumnya dengan 850 computer interface. Kemudian ada Paskar sebanyak 2 buah berfungsi sebagai kereta yang dihubungkan menggunakan pegas pada force sensor. Kemudian ada pegas kuat dan pegas lemah sebagai bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Adapun dasar teori yang berkaitan dengan percobaan ini yaitu jika suatu benda diberikan suatu gaya yang cukup untuk merubah bentuk benda tersebut, maka kondisi benda tersebut dapat menjadi elastis, plastis, ataupun hancur. Hancur merupakan kondisi kegagalan benda karena sudah melewati titik patahnya atau disebut juga dengan breaking point. Plastis merupakan kondisi benda yang tidak dapat kembali lagi menjadi kondisi awalnya jika gaya yang diberikan dihilangkan. Contoh benda yang bersifat plastis yaitu plastisin, tanah liat, dan bahkan permen karet. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh benda elastis adalah pegas. Selain bersifat elastis, pegas juga dapat berubah menjadi bersifat plastis jika ditarik dengan gaya yang besar melewati batas elastisitasnya. Nah, kemudian hukum Hooke. Hukum Hooke adalah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke yang menyelidiki hubungan antar gaya yang bekerja pada sebuah pegas atau benda elastis lainnya supaya benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula atau tidak melampaui batas elastisitasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Hooke mengkaji jumlah gaya maksimum yang dapat diberikan pada sebuah benda yang sifatnya elastis atau seringnya pegas agar tidak melewati batas elastisnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Selanjutnya yaitu bunyi hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Tentu hal ini berlaku pada benda yang elastis atau dapat meregang dengan persamaan yaitu F sama dengan min K dikali X. Keterangannya yaitu F adalah gaya yang bekerja pada pegas dengan satuan N atau Newton, K yaitu konstanta pegas dengan satuan N per M, dan X yaitu pertambahan panjang pegas dengan satuan M. Hal yang terjadi ketika pegas meregang adalah gaya bernilai negatif karena sensor gaya membaca arah negatif ketika kita menarik bagian atasnya. Kita benar-benar akan mengukur posisi dari paskar yang dilengkapi dengan pegas. Persamaan tadi pun dapat ditulis kembali dengan F sama dengan K X dikurang X0 atau sama dengan Kx dikurang Kx0 sama dengan Kx dikurang B. Kemudian terdapat beberapa rumus lainnya untuk menghitung seperti rangkaian pegas seri, rangkaian pegas paralel, energi potensial pegas, dan juga energi kinetik pegas. Beberapa rumus yang telah disebutkan yaitu seperti yang pertama rangkaian pegas seri.
Apabila terdapat dua buah pegas atau lebih yang tersusun secara seri, maka nilai konstanta pegas bisa dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu 1/Kp ditambah 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah dan seterusnya. Yang kedua yaitu rangkaian pegas paralel. Apabila terdapat dua buah pegas atau lebih yang tersusun secara paralel, maka nilai konstanta pegas tersebut bisa dihitung dengan persamaan Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu energi potensial pegas. Energi potensial adalah sebuah energi yang tersimpan dalam pegas. Karena sifatnya yang elastis pegas, maka besar energi potensial tergantung pada besar gaya luar yang diberikan untuk merenggangkan dan menekan benda pegas tersebut. Persamaan untuk energi potensial pegas yaitu EP sama dengan 1/2K kali delta X pangkat 2. Untuk penjelasannya, EP sebagai energi potensial pegas dengan satuan Joule, K untuk konstanta pegas dengan satuan N/m, dan delta X untuk pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu energi kinetik pegas. Persamaan energi kinetik kita peroleh dari penurunan persamaan usaha secara umum. Persamaan energi kinetik kita peroleh dari penurunan persamaan usaha secara umum, baik sistem terisolasi atau tidak terisolasi. Sistem melakukan usaha pasti bergerak dan memiliki kelajuan. Saat sistem memiliki kelajuan, maka sistem tersebut memiliki energi kinetik. Pegas memiliki energi kinetik maksimum saat berada di X sama dengan 0, di mana kelajuannya maksimal. K sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2K dikali delta X pangkat 2 sama dengan 1/2K dalam kurung X1 dikurang X0 pangkat 2. Selanjutnya yaitu grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Pegas dikatakan masih bersifat elastis apabila masih berada di sebelah kiri titik batas elastisitas, yaitu pada daerah S. 0, O dan P, daerah S adalah daerah hukum Hooke. Q adalah batas elastisitas. T adalah daerah terjadinya deformasi elastis. Pegas masih bersifat elastis. Q sampai R, daerah U adalah daerah deformasi plastis. Pegas tidak dapat bertambah panjang lagi. Dan R adalah titik tegangan maksimum, titik patah. Apabila gaya diberikan maka pegas akan patah. Baiklah, itulah tadi mengenai tugas pendahuluan percobaan 3 mengenai hukum Hooke. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.